'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di situ Allah menyebutkan sesungguhnya Allah menyuruh kita seluruhnya sebagai umatnya untuk berbuat adil. Nah, salah satu asma Allah atau nama Allah itu juga Al-Adil, yang artinya yang maha adil. Maka adil di sini tentu dalam rasional manusia biasanya diartikan sama rata. Tapi kalau dalam Al-Quran ternyata kata adil itu bukan harus sama, karena ada beberapa hal yang Allah memberikan itu sesuai dengan porsinya. Contohnya misalkan ketika Allah membagikan atau menjelaskan ayat-ayat tentang warisan, di situ hak laki-laki lebih banyak daripada hak perempuan. Di situ kenapa Allah memberikan hak laki-laki lebih banyak? Bukan karena Allah tidak adil, tapi di situ memang ada hikmah, karena laki-laki nanti memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi di situ ada keadilan Allah. Maka Allah memberikan atau menyuruh kita adil dalam arti adil setelah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga lawan dari kata adil adalah zalim. Orang yang zalim adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga mungkin dalam keseharian kita sering menzalimi diri kita sendiri. Dalam arti kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan pada tempatnya atau meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kalau misalkan kita mengamati mungkin dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, tentu kita merasakan hal itu seringkali kita lakukan. Oleh karenanya Allah menempatkan salah satu doa yang sangat mujarab atau yang sangat dahsyat dalam akhir surat Al-Baqarah itu. Allah menyebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau mengazab kami, membalas kami dari apa yang kami lupa dan kami salah. Mungkin dari situ ada beberapa hal yang tentu kita tidak sengaja melakukan ataupun sengaja melakukan. Tapi dengan doa itu insya Allah itu adalah bentuk kita memohon ampun kepada Allah supaya kita diampuni dari apa yang kita lupa, yang kita lalai, dan apa yang kita salah atau kita lakukan kesalahan. Nah, kemudian salah satu bentuk dari keadilan Allah juga di bulan Ramadan ini adalah bagaimana Allah juga menempatkan, memberikan keluasan yang seluas-luasnya bagi kita untuk memilih amal-amal terbaik. Misalkan di 10 hari terakhir ini tentunya banyak orang yang menginginkan untuk beriktikaf di masjid, dan banyak orang yang menginginkan bisa berdiam diri lama di masjid, tapi karena beberapa hal, ada urusan dan lain sebagainya, maka belum bisa melakukan itu sepenuhnya. Maka Allah memberikan keluasan untuk mengoptimalkan segala kemampuan, segala potensi yang kita punya agar supaya kita bisa memaksimalkan di bulan Ramadan ini. Maka bagi orang yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan atau untuk beriktikaf di masjid, maka seharusnya kita bersyukur diberi kemudahan. Kemudian yang belum, maka itu merupakan rahmat dari Allah, dan Allah tidak akan menekan atau memaksa hambanya untuk bisa beriktikaf. Lalu Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah hadis menjelaskan bahwasanya ada sebuah amalan atau amalan prioritas yang itu ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad dan nilainya ternyata lebih daripada iktikaf.
memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Kemudian yang kedua, wa ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain itu bahagia. Kemudian au takshifu anhu kurbah, atau mengangkat kesusahan dari orang lain, au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutang-hutangnya, wali an amsyiya au taqdu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya. Kemudian wali an amsyiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tanifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah urusan atau keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, kata Nabi, selama sebulan. Jadi ini adalah sebuah hadis yang mungkin bisa melapangkan hati bagi kaum muslimin yang mungkin mempunyai azam untuk beriktikaf, tapi karena mungkin pekerjaannya harus di rumah sakit, harus di tempat-tempat yang itu tidak memungkinkan beliau untuk bisa melakukan iktikaf, tapi dengan niat beliau menjadi memberikan kekuatannya, tenaganya untuk bermanfaat untuk orang lain, untuk mengatasi kesusahan orang lain. Insya Allah itu juga pahalanya tidak kalah dengan yang beriktikaf di masjid. Mungkin ini yang sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.